ولبيته وذريته أجمعين أما بعد قال تبارك وتعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وقال تعالى إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم. طيب أيها الإخوة, kita masuk ke kitab yang kita tunggu-tunggu, kitab Khatmul Aulia. Saya merasa asik baca kitab ini. Antum merasa asik gak? Alhamdulillah. Dan alhamdulillah kita ditemani oleh Buya Zul Asfi. Alhamdulillah, semoga Allah jaga hidup beliau, keluarganya, berkahi rezekinya, amin rabbal alamin. Dan menjadikan kita semua yang hadir menjadi hamba-hambanya auliaullah, amin rabbal alamin. Aurat-aurat yang kita baca, zikir-zikir yang kita baca, hizib-hizib yang kita baca, hasil dari muhaddatsinnya seorang wali dengan Allah, atau mukalamahnya sallallahu alaihi wasallam. Kalau tidak, wali, seorang mursyid, itu su'ul adab, karena pada hakikatnya yang boleh mengajarkan zikir itu hanya Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika ada seorang wali menyusun sebuah wirid, namanya Wiridul Latif, Ratibul Haddad, Hizbul Bahar, Hizbul Kabir, semua itu adalah hasil koneksi ruhiyah, bukan lagi kolbi. Sudah ruhiyah, yang kemudian diterjemahkan oleh kolbunya, menjadilah bacaan dan ditulis. Kalau tidak, seorang wali itu su'ul adab kepada Rasulullah. Karena yang berhak memberi zikir, menyusun zikir cuma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi zikir itu bukan masalah riwayat sahih tidak sahih, itu lain cerita. Riwayat sahih tidak sahih itu ilmu alat, perangkat, hanya sekedar perangkat. Dan itu bukan ilmu maksud. Teman-teman kita di luar sana yang tidak paham hakikat zikir, wirid, dan tasawuf, itu beranggapan bahwa ini sufi ini buat-buat wirid aja ini. Enggak, antum lihat aja, kalau wirid dibuat-buat, dia hilang dimakan zaman. Enggak nyampe ke zaman kita. Karena wa malillahi baqiyah. Tapi kalau zikir itu langsung diajarkan Nabiullah, baik secara di alam mimpinya, di alam rohaninya, secara mimpikah itu, atau muhaddatsin, beliau langsung Allah dengan izinnya, seperti yang kita jelaskan di hadis kemarin, pasti wirid itu bertahan sampai kiamat. Karena dia bakok dengan bakoknya Allah. Nah, wirid-wirid itu teman-teman sekarang Allah munculkan semua di akhir zaman. Kita lagi mengemasi itu, lagi mengkoleksi itu semua. Ada satu risalah kecil saya yang sedang saya susun tentang wirid-wirid dan hizib-hizib dengan sanadnya. Tapi itu gantung sebelum COVID. Jadi banyak yang gantung semua COVID. Salah satunya itu. Kita nulis, malah enggak. Ya berarti memang belum ada gerak ke sana, ya sudah. Padahal kita ada doa kan, Allahumma inna na'udzubika minal ajizi wal kasal. Ini kan kasalnya nih. Tadi kan ada doa di Khatmul Dalail, ya Allah ampuni kami, maafkan kami karena malas dalam taat. Taatnya tangan, restu ilmu ya nulis. Jadi yang belum memakai tangannya untuk nulis, disertasi, tesis itu belum, masih asli itu tangan itu. Ya, harus didoain tuh, harus dibaca tuh. Ya. Siapa yang belum tamat nih ya? Ayo segera ya. Diminta kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika min Allah.
Saya berapa tahun ya? 2012 sudah masuk proposal disertasi. Sampai 2016 itu gantung, baru bab 2. Ganti terus. Setiap kali baca apa ganti, mirip kayak udah Islam ini lah. Iya, diskusi pas ganti lagi. Emang begitu. Sampai kemudian saya kembali ke diri sendiri. Saya pakarnya apa sih? Ya udah saya tulis yang saya pakar gitu. Oh tadi masuk psikologi, masuk ekologi kan kacau. Bahas teologi, nulisnya ekologi. Jadi karena dapat mata kuliah eh, apa namanya Islamic thought ya, ya itu kan ada istilah itu ya. Jadi kajian lintas disiplin dan itu memang salah satu kuliah yang paling bagus di pasca UIN. Ini kalau sampai kepada dosen-dosen sana, semoga itu dipertahankan ya. Itu wajib ada emang. Karena bisa membuka hijab-hijab orang yang, misalnya hijab akal ya. Orang yang suka di syariah, itu akan berpikir mulai ke teologis. Orang teologis akan mulai mikir filosofis. Filosofis turun ke ekologi lagi. Terus begitulah. Akhirnya ada melihat sesuatu bukan di satu jihad, tapi jihad muta'addidah. Orang ahli hadis nggak ngotot mau sohih, tarajum. Ya fulan wafat tahun sekian, lah itu nggak level ya. Kalau udah ngomong disertasi, dia lahir tahun sekian, wafat tahun sekian, itu untuk apa? Oh ternyata dikaitkan dengan kondisi politik zaman itu apa? Dia ketemu dengan siapa aja, budaya apa aja. Maka di situ perlu ada sosiologi dan segala macam. Itu untuk dokter loh. Dia harus dibuka kasyaf akliyatnya. Apalagi untuk masuk ke alam rohani. Ya, kira-kira seperti itulah. Ini tanda-tanda kalau tubuh kita belum mengikuti kita. Apa? Tubuh belum mau. Tapi jangan disalahkan, kadang-kadang pelurunya banyak, tapi penggilingnya belum ada. Ya, udah ada, atau misalnya pisau udah ada, sembelihannya udah ada, tapi pisaunya belum tajam. Pas ini kok nggak jadi-jadi, malah tambah robek bukunya ya, tambah nggak jelas outline-nya. Berarti harus diasah. Pengasahan itulah diskusi metodologis, diskusi apa, approach itu yang kata orang pendekatan, nanti akan tambah bagus. Dalam bab rohani juga sama begitu semua. Ya, dan inilah anehnya zaman ini. Hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Az-Zumar ya. Apakah sama orang yang mengerti dengan yang tidak mengerti? Yang mengerti ilmu qalbu beda dengan ilmu akli. Kalau orang tidak mengerti ilmu qalbu, dia nggak akan tahu kinerja qalbu. Akhirnya banyak yang baca kitab Ihya Ulumuddin terus bilang, wah saya cukup baca Ihya, nggak perlu berguru. Ya kan? Padahal Ihya itu hanya, mohon maaf, ludahan Imam Ghazali. Dengan apa dia bisa meludah, kita nggak tahu. Nah, itulah gunanya thariqah. Thariqah itu untuk bisa menelusuri kembali, dia dapat thariqah ini dari mana sih? Kitab Ihya itu kok bisa secanggih itu? Ternyata kitab Ihya, bagian muhlikat dan munjiat, itu antum suluk 40 hari, faham isinya semua. Kalau sudah baca, terus nggak ngerti, ayo suluk, ngerti semua itu isinya. Maksudnya apa? Inti dari Ihya Ulumuddin adalah memahami apa yang menghancurkan diri, apa yang membuat selamat diri. Dan semuanya ada di suluk, khalwat. Nah, dengan ini, kita tidak bisa iktimat alal kitab al-mastur. Jadi nggak boleh hanya bersandar dengan kitab yang tertulis ini. Tapi harus dengan mursyid yang sudah menyelami ini, dan mereka bolak-balik ke alam Jabarut, kira-kira begitulah. Rohaninya itu bisa menangkap ilmu-ilmu yang Allah langsung beri. Hanya itu. Kalau enggak, rata-rata mursyid cuma sampai di qalbiyah. Maka kita harus punya mursyid-mursyid begitu. Nanti apa ujungnya qalbiyah? Kata Imam Syazili, syaikhuka man la yut'ibuka. Gurumu bukanlah orang yang sekedar bikin kamu capek. Tapi syaikhuka, kalau dikasih wirid yang panjang, justru malah ringan gitu. Ya.
Gurumu itu yang membuat jalan itu jadi mudah bagimu. Kalau nggak pakai guru, kelihatan zikir 11.000, panjang amat nih. Tapi kalau pakai guru, 11.000 itu cetek jadinya. Kalau kita mau jalani. Gitu. Ah, hijab kita adalah hijab untuk tidak mau nerima itu. Jadi mikirnya pakai logik. Coba, kita kalau nafas, satu nafas, kita baca. Kira-kira berapa? Bisa banyak loh. Ya, bisa banyak. Tapi kalau di kolbu bisa lebih cepat lagi. Inilah makomnya Utsman. Kok bisa khatam Quran 8 kali sehari semalam. 4 kali siang, 4 kali sore. Dibentak kita sama orang kampungnya udah ini ya. Tat, ente kok melawan sunnah Nabi? Nabi bilang, nggak paham orang khatam Quran kurang dari 3 hari. Oh, kita kaget juga digituin. Diajarin majamaah kita. Tapi saya senyum-senyum aja. Sampai dia selesai, syahwat ngomongnya selesai, kita bilang, ya, jadi ada orang ingin mengalahkan pembicara di depan gitu. Walaupun antum lebih nggak usah dilakukan. Nanti ngomongnya kalau orang udah bubar baru ketemu beliau. Itu syahwat yang ngomong itu. Tapi karena syahwat yang ngomong, kita nggak usah hadapi dengan syahwat. Hadapi saja dengan kolbu. Apalagi kok pakai ruh, bisa mati dia. Ya. Mati ketakutan maksudnya. Ya, bisa-bisa nggak pulang-pulang gitu ya, pengen ngaji aja terus ya. Ya pakai kolbu aja beres. Kita kasih tahu. Pak, tahu nggak kalau ada sahabat namanya Utsman bin Affan? Tahu. Lebih afdal mana, Utsman atau orang yang Nabi katakan tidak faham Quran yang khatam sebelum 3 hari? Oh, nggak tahu juga dia sahabatnya. Dia cuma tahu hanya boleh selama 3 hari. Ternyata itu sahabatnya Abdullah bin Amr bin As. Saya tanya, karena dia sudah bilang Utsman, Bapak tahu Utsman? Oke. Utsman itu afdal min Abdullah amla? Lebih afdal Utsman atau Abdullah bin Amr? Jawabannya apa kira-kira? Utsman. Mungkinkah Utsman berbuat bid'ah? Logikanya main ya, habis itu. Oh enggak. Lebih mulia Utsman? Iya. Mungkin enggak Utsman melakukan hal-hal yang enggak mungkin? Udah capek juga otaknya ya, mikir gitu. Akhirnya terima juga. Ya. Jadi kalau Nabi ngomong begitu, Nabi ngomong ala qadril mustami'. Jadi tergantung si mustami'nya pahamnya berapa nih, kuatnya berapa. Si Abdullah bin Amr kuatnya 3 hari khatam. Ya udah. Sedangkan Utsman itu udah ruhani mainnya. Utsman bin Affan sebelum meninggal paginya udah dijemput Nabi. Habis subuh ngomong ke Abu Hurairah, saya mimpi dijemput Nabi. Udah, Abu Hurairah bilang nggak lama lagi, ini bener. Habis itu waktu sholat subuh meninggal, tusuk sama orang. Ya. Berarti ngomongnya antara azan dengan qomat. Disebutkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Berarti beliau rohaninya muhaddatsin. Ini yang kita sebut muhaddatsin, teman-teman. Dan ini terjadi pada guru-guru kita yang ahli rohani. Ya. Alhamdulillah kita kembali lagi ke kitab ini untuk mengasah minimal siap-siaplah nanti kalau ketemu imam yang begini kita langsung tasdik gitu. Wah, ente ahlinya gitu. Baik. Kita persilakan kepada Buya Asfi An-Naqsyabandi. Ada tambahan baru ini, As-Samani. Ya. Ya. Tafadhal. Makanya zikir di ribat sekarang udah mulai kenceng kan. Kalau dulu kan Naqsyabandi Mas Hazili doang. Sekarang lebih ramai. Alhamdulillah. Ya, yang nggak paham kabur tuh. Kayak setan kabur, dia kabur juga tuh. Ada orang datang pergi lagi itu ada. Apa-apa nih? Allah ditrakin. Baik, fadhal Buya. طيب بهذا صوت تعال هنا. نعم مكبر الصوت بدأ.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukru lillah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Qala subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Suraqallahu azim. Kita sambung pembacaan kitab yang sudah yang berhenti ya. Kita hentikan pertemuan lalu. Sekarang masuk pembahasan al-khisal al-ashr. Al-khisal al-ashr kemarin diakhiri dengan waliullah. Sebelumnya bukan berarti kita telah mencapai maqam beliau si muallif, akan tetapi kita mimbabil hikayah. Kita hanya menghikayahkan apa yang beliau tulis. Bukan berarti kita telah membaca kitabnya berarti kita sudah satu tabaqat, tidak. Kita berlindung kepada Allah untuk mengucapkan apa-apa yang kita belum maqamnya, kita belum mencapai, belum ada haknya kita membicarakannya, kecuali hanya sebatas naqal, menukil atau menghikayatkan. Karena beliau menulis kitab ini tentunya untuk kita pelajari. Ada orang yang pelajarinya. Oh ya, satu lagi, mengulang yang pernah disebutkan pekan lalu, masalah azan ya, azan ketika ada majlis. Kalau dalam kitab Qawaidul Fiqhiyah dan beberapa kitab qawaid lainnya, ketika ada satu kaidah utama al-umur bimaqasidiha, tergantung kepada maksudnya, tujuannya, itu ada pembahasan khusus tentang ada panggilan azan misalnya, ada panggilan yang merupakan sebab wajibnya sebuah amalan. Ketika itu terjadi, misalnya azan muncul, kita niatkan dalam hati kita, kita tidak melalaikannya. Kita tekadkan di dalam hati, iya nanti saya akan melakukannya Allah. Karena khitab amar itu langsung terjadi ketika adanya sebab itu, azan itu. Berarti sekarang syafaq merah itu udah habis, masuk isya, ketika itu sebab wajib isyanya udah ada. Nah, ketika sebab wajib isya itu udah ada, saat itu juga al-aslu fil amri lil fawri, al-fawru. Makna utama, makna asal dari perintah itu adalah al-fawru, disegerakan dilakukan. Nah, namun karena ada beberapa sahabat yang mentakhirkan salat isya, bukan berarti ghaflah, bukan berarti untuk melalaikan ibadah salat isya. Beliau tetap meniatkan di dalam hati ketika khitab panggilan itu muncul, ada niat dalam hati li hurmatil waktinya. Ada niat nanti saya akan melakukan. Jadi bedakan antara kita mengulur salat, antara kita mengulurkan cuek, iya nanti kita sholat, dengan nanti betul kita sholat, tapi di awal maksudnya waktu, kita udah pasang niat. Itu beda. Jadi orang yang nanti dia sholat, meskipun nanti sholat isyanya jam 10, tapi saat sekarang ada sebab masuk wajibnya kita tidak ada niat, itu berbeda dengan orang yang tidak ada sebab apa-apa, tiba-tiba dia mengulur waktu. Itu biasa, itu ketika kita masih ada azan nih, ini Buya Rozi ini mau milih sholat apa terus ngaji nih. Nah, jadi juri lagi. Jadi juri. Menarik tadi pembukaan dari Buya Rozi tentang wirid-wirid yang berbagai macam wirid-wiridan, macam-macam ya, ada Hizbul Bahar, Hizbul Bar, ada tambah lagi surat yang beliau bikin, aurat nuraniyah yang beliau susun. Kok bisa macam-macam, ada dalil khairat. Apa mungkin itu hanya karang-karang belaka, karang-karangan aja, tiba-tiba beliau bersunyi diri, mengumpulkan salawat tiba-tiba? Tidak. Itu memang itu dari muhaddatsin, dari tahdits min rafiqil a'la. Tahdits dari Allah Ta'ala kepada beliau. Karena kalau memang kita seperti kata beliau tadi, seandainya Allah, kalau bukan karena limpahan dari Allah Subhanahu wa taala, tentunya udah musnah amalan-amalan tersebut.
Bahkan kalau tidak salah, matan Abu Syuja' itu pernah dilakukan oleh penulisnya, Allahu a'lam, entah Abu Syuja'. Abu Syuja'. Sekiranya saya menulis ini tidak ikhlas kepada Allah, lenyaplah sudah dimakan zaman. Ternyata apa? Sampai sekarang masih bertahan. Nah, mudah-mudahan kita mungkin tidak menulis, tapi kita punya amalan. Kalau kita ikhlas kepada Allah, bahkan masuk ke majelis ini, kalau kita ikhlas kepada Allah, insya Allah tidak lenyap dimakan zaman. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang kita masuk pada 4 Al-Khisal Al-Ashr. Jadi Al-Khisal itu dalam bahasa Arab itu, khisal adalah kalimat jamak dari khaslah. Khaslah itu sesuatu, hampir mirip makna aja dengan sesuatu, tapi bermakna ganda, abdad. Dalam bahasa Arab itu ada abdad, ada mutadaddat. Mutadaddat itu dua kata yang saling berlawanan. Tapi abdad kalimatnya satu, tapi bisa bermakna saling berlawanan. Contohnya khaslah. Khaslah itu bisa berkonotasi fadilah, keutamaan yang baik, relatif positif. Khaslah juga bisa bermakna radilah atau dzamimah, hal-hal yang buruk. Nah, dalam bahasa Arab itu masuk bab abdad. Satu kata, tapi terkadang memiliki dua makna yang saling berlawanan. Ada dua kata yang saling berlawanan makna, sinonim dan antonim. Nah, itu masuk mutadaddat. Jadi khaslah itu positif yang 10. 10 hal positif atau 10 maqam, 10 martabat di mana seorang wali itu sampai ke puncak kewilayahannya. Karena beliau sudah menyinggung sebelumnya di paragraf pertama bab waliullah, hatta qawwama wilayatallahi lahu bihadhihi al-khisal al-ashrah. Khisal al-ashr. Di sini beliau jelaskan. Al-khisal al-ashr. Nah, kenapa kok ashr? Kenapa enggak ashrah? Ashr enggak apa, singgung nahu dikit ya. Jadi ada kalimat unik, kalimat adat, isim adat, thalathah sampai ashrah. Itu mudzakarnya justru ketika dengan pakai ta marbutah. Muannasnya dengan menghilangkan ta marbutah. Thalath itu muannas. Arba, khams, sit, saba', taman, tis'un, wa ashrun itu muannas. Ketika dikasih ta marbutah jadi muzakkar. Nah, sekarang asyr itu muannas. Kenapa muannas? Asyr itu na'at dari khisal. Dia muannas, padahal khisal itu kan seperti muzakkar. Tapi asyr itu mengikut kepada hukum mufradnya khisal. Hukum mufrad khisal apa? Khaslah. Asalnya adalah khaslah al-ashr. Al-khaslah al-ashr. Nah, ketika diubah jadi khisal, ashr tetap mengikut kepada bentuk mufrad khaslah. Jadi al-khisal al-ashr, bukan khisal al-ashr, enggak. Itu intermezzo nahwiyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala qail. Jadi beliau ditanya oleh Imam Hakim Tirmizi, ditanya oleh jamaah atau murid beliau, "Sif lana al-khisala al-ashra." Jelaskan kepada kami apa 10 hal itu. 10 hal maqamat martabat yang dilalui oleh para wali sampai mereka itu sampai ke puncaknya. Sif lana al-khisal al-ashra allati tammat lahu wilayatullah biha min at-taqwim wa at-tahdhib wa sa'iri khisal allati dzakarta. Wahai Tuhan, tolong jelaskan kepada kami apa 10 hal itu, 10 tahapan yang dengan 10 itu selesailah kewalian seorang, tamat, sempurna. Min at-taqwim wa at-tahdhib. 10 itu terkandung hal-hal yang takwim. Apa itu takwim ya? Ukuran, wa tahdhib, ada menata kalbunya si wali. Dalam hal 10 itu semuanya penata hati semua, bertingkat-tingkat. Wasair khisal allati zakarta, yang telah kau sebutkan sebelumnya. Beliau jawab, "Na'am.
aqamahu Allah Ta'ala fil martabati ala syaritatil luzumi laha falamma wafara lahu bisyarti wa lam yabghi amalan fi mahallil qurbati naqalahu minha ila malikil jabarut mulkil jabarut liyaquma bijabri nafsihi wa man'iha bisultanil jabarut hatta dhallat wa khashat. Ya, betul. Allah pertama, Allah berikan dia, Allah posisikan dia dalam satu martabah. Ala syaritatil luzumi laha, dengan syarat dia apapun yang harus dia jalani dalam maqam itu. Waffara lahu bisyarti wa lam yaghi amalan fi mahallil qurbah, ketika dia telah menunaikan, telah memenuhi syarat yang harus dia lakukan pada maqam itu, dan dia tidak bernafsu, tidak berhasrat untuk mengamalkan, mencari sebuah amalan fi mahallil qurbah, ingin loncat istilahnya. Nah, apa kompensasinya? Dikasih maqam pertama. Naqalahu minha ila mulkil jabarut liyaquma bijabri nafsihi wa man'iha bisultan jabarut hatta dhalat wa khasy. Dari martabah yang tadi, martabah 0, ila martabah mulkil jabarut, kerajaan Jabarut. Nah, itu nanti Buya Rozim menjelaskan. Bagian ini bagi beliau. Bijabri nafsi, supaya apa? Supaya orang itu bijabri nafsi dapat menundukkan nafsunya, wa man'iha bisultan Jabarut, dapat mencegah kenakalan nafsunya bisultan Jabarut, dengan kekuatan, dengan kepemimpinan Jabarut, alam Jabarut tersebut, agar hatinya tidak syiat. Akhirnya dia merasa hina, merasa khusyuk. Merasa hina dan mendapatkan kekhusyuan. Nah, itu dia sampai kepada maqam yang pertama. Maqam malakil jabarut, mulkil jabarut. Thumma naqalahu minha ila mulkis sultan, malikis sultan. ليهذب فذابت تلك العزة التي في نفسه وهي أصل الشهوات فصارت بائنة عنها. Itu maqam kedua. Kemudian Allah pindahkan dia dari mulkil jabarut ila mulki sultan. Naikkan lagi ke mulki sultan. Liyuhadziba, agar maqam tersebut fadhabat tilkal izzatu allati fi nafsihi. Maka azabat bermakna ishtaddat, bersangatan, semakin kuat keagungan salt itu. Ketika telah mencapai makam kedua, ishtaddat, itu azabat, naik, ya, makin kuat. Allati fi nafsihi, jadi izzah itu muncul di dalam dirinya. Wahya aslu syahwat, yang mana nafsu itu adalah aslu syahwat, sehingga nanti syahwatnya tidak berkutik. Fasarat ba'inatan anha, akhirnya syahwat itu ba'inatan anha, ba'inatan berbeda, menjauh, menghindar dari anha, dari nafsunya, dari an-nafsnya. Itu maqam kedua. Yang ketiga, thumma naqalahu minha ila mulkil jalali liyu'addiba. Allah pindahkan dia dari maqam yang mulki sultan ila mulkil jalal. Nah, di sini apa sih sirnya sultan? Kenapa kok yang ketiga jadi jalal? Berikut yang keempat al-jamal. Nah, nanti Buya Rozik lagi jelasin. Untuk apa? Makam ketiga liyu'addiba. Untuk ditakdib, ditata akhlaknya. Bukan akhlak seperti kita, bukan akhlak arti fisik, kata-kata, bukan. Akhlak ruhaninya. Akhlak ruhaninya. Makam keempat, thumma naqalahu minha ila mulkil jamali liyunaqqiya. Allah pindahkan lagi, Allah naikkan lagi dari maqam mulkil jalal kepada mulkil jamal liyunaqqiya. Karena muqtadanya al-jamal itu harus ditanqiyah. Ketika dia sampai pada posisi al-jamal, indah, maka kelazimannya itu dia harus jamal juga, maka ditanqiyah, dibersihkan juga, agar setara dengan jamaliyah. Yang kelima, thumma ila mulkil azamati liyutahhira. Kemudian dari maqam mulkil jamal ila mulkil azamah,
keagungan Allah Subhanahu wa taala, liyutahhira, Allah bersihkan, antara tanqiyah dengan tahhir. Tathhir itu lebih mendalam. Kelanjutan dari tanqiyah. Kalau misalnya ini air ya, air kita pengen bersihin dari najis. Kalau sekedar hanya kotoran di wadah itu hanya tanqiyah. Tapi kalau udah ada kotoran di dalamnya, di zatnya, itu tathhir, proses tathhir, lebih dalamnya lagi. Yang keenam, summa ila mulkil haibati liyuzakkiya. Kemudian dipindahkan dari maqam azamah kepada mulkil haibah liyuzakkiya, agar pada maqam itu Allah tazkiyah dia. Allah tazkiyah dirinya. Jadi sebetulnya pemilihan kata-kata dalam kitab tasawuf, kitab Al-Hikam seperti kitab ini memang menunjukkan kekayaan bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita nggak bisa bedain. Yunaqiyah, yutahhira, yuzakkiyah, membersihkan, selesai. Bersihkan, bersih-bersih. Tapi bahasa Arab nggak seperti itu. Itulah kekayaannya bahasa Arab. Mungkin kalau pengen dibandingin mungkin sama bahasa Jawa ya, tandingannya tadi ya. Tandingannya bahasa Jawa ya. Masuk kamu. Ya. Masuk makam ke-7. Dari maqam mulkil haibah. Thumma ila mulkir rahmah liwassi'ah. Jadi semakam yang ke-6 tadi, dia menuju kepada mulkil haibah, liuzakkiya, pada maqam haibah itu Allah bersihkan. Qad aflaha man tazakka. Thumma ila mulkir rahmah. Mulkir rahmah liwassi'a, Allah lapangkan bagi dia segala urusannya. Allah lapangkan kalbunya, Allah lapangkan, tidak ada kegelisahan lagi. Lepas, damai. Thumma ila mulkil baha liyurabbiya. Kemudian pindah pula naik ke mulkil baha. Al-baha sebuah kebanggaan, posisi yang sudah mentereng fi alamihi, di alamnya. Liyurabbiya, di situ Allah tarbiyah. Karena tadi sudah bersih, sudah tanqiyah, sudah tathhir, sudah tanqiyah, tathhir, tazkiyah, kemudian mendapatkan tausi', kemudian ditarbiyah. Ditarbiyah, ditata, kesulitan bahasa kita untuk menjelaskannya. Tsumma ila mulkil bahjah. Al-bahjah ini al-hasanah. Al-bahjah sebuah kebaikan ya. At-tayyibah, al-bahjah, al-hasanah, keindahan. Liyatiba, agar dia bisa bagus, wangi, indah. Tsumma ila mulkil fardaniyah liufarrida. Ini dia. Tsumma ila mulkil fardaniyah liufarrida atau liyafruda. Kemudian yang terakhir, dia sampai kepada mulkil fardaniyah, keesaan, liufarrida. Fal-lutfu yufarriduhu warrahmah tajma'uhu. Lutufnya Allah, kelembutannya Allah, yufarriduhu, akan membersihkan, mensunyikan orang ini dari segala apa yang dapat memasyaqqahkan dia, mensulitkan dia. Warrahmah tajma'uhu. Rahmahnya Allah akan menghimpunkan dia. Nah, gimana itu? Apa yang dihimpun? Bahasa beliau Masya Allah. Wal mahabbah tuqarribuhu. Mahabbah Allah dapat mendekatkan dia menuju Allah. Wa syauqu yurnih. Rasa rindu akan mendekatkan dia kepada Allah. Thumma yuhmiluhu. Setelah itu Allah biarkan. Bahasa mereka ya. Bahasa itu, bahasa fi alami. Biarkan bahasa kita dicuekin. Enggak, bukan gitu. Biarkan udah, dia nih hambanya udah tanqiyah, udah bersih. Udah mutahhar, udah mutayyab, udah munaqqa, udah muzakka, sudah muwassa', sudah murabba. Apalagi? Habis, summa yuhmiluhu. Allah lepaskan dia. Kenapa? Karena basarahu sudah basarnya Allah, sam'ahu sam'anya Allah,
yadahu yadullah allati yabtashu biha wa rijlahu allati tamshi biha. Sudah melekat pada dirinya sehingga sudah Allah yuhmiluhu. Tsumma yunajihi. Nah, sudah dilepaskan, tsumma yunajihi, bermunajahlah. Allah yang bermunajat dengan dia bermunajat dengan Allah. Saling yunaji itu kan musyarakah. Munajah, saling. Kalau yang kemarin yang beberapa pertemuan yang lampau itu walaha bihi anhu. Allah bermain-main dengannya dengan hilang peran nafsu di situ. Walaha bihi anhu. Allah berlahwun dengan si abad ini anhu, tanpa ikut serta kotoran-kotoran syahwaniyah itu hilang udah. Tsumma yabsutu lahu, dilepaskan, tsumma yanqabidu anhu. Hampir mirip dengan yuhmiluhu. Yanqabidu anhu, melepaskan juga. Kalau yakbiduhu, Allah pegang lagi. Ini boleh enggak isyarat-isyarat ini? Enggak boleh. Sebenarnya dalam ilmu kalam enggak boleh gini. Allah yakbid, tapi kita gerakin tangan sampai ada ulama salah bilang potong tangannya. Karena enggak boleh, gitu ada angka tasim. Tapi ini mahalnya beda ya. Yakbiduhu, Allah pegang. Allah tahan, tapi yanqabidu anhu, Allah lepaskan lagi. Jadi mirip, dilepaskan, dimunajatin lagi, dikasih al-bastah, keluasan baginya, bagi wali itu. Ketika sudah dikasih al-bastah, tsumma yanqadibu anhu, dilepaskan aja. Ibarat seorang pengembala ternak, kalau dia yakin ternaknya itu sudah patuh kepada dia, dilepaskan di savana, dilepaskan di New Zealandnya Payakumbuh, kampungnya Boy Rozi, Padang Mangate. Bisa dapat ternakan sapi mirip New Zealand. Nanti kalau ada kesempatan. Kemudian fa'ainama sara fahuwa fi qabdati. Nah, meskipun Allah lepaskan dia, yanqabidu anhu, dia sudah lepas. Fa'ainama sara fahuwa fi qabdati, kemanapun dia, dimanapun dia, apapun aktivitasnya, fahuwa fi qabdati, Allah tetap jaga, Allah tetap genggam dia. Jadi qabdahnya bukan qabdah mutlaqah, qabdah hilang enggak, tapi qabdah karena awsafullah ada pada dirinya. Nah, itulah penjelasan lebih jauh dari ayat hadis qudsi yang sering kita baca, yang sering kita dengar. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah, fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi, wa basaruhu alladhi yubsiru biha, wa yadahu allati yabtishu biha, wa rijluhu allati yamshi biha. Semua indranya ditambah oleh beliau wa fuad, hatinya. Apalagi kalau sudah lekat penjagaan Allah, bahkan sifat-sifat yang ada pada dirinya sudah Allah nisbahkan sifat itu kepada zatnya sendiri, apalagi udah fi qabdatih, udah. Nah, itulah di luar nalar ya, di luar nalar, yang mana mutakallimun ahlul kalam enggak bisa tembus di situ, kecuali kalau mereka melepaskan libasul kalami. Fa'ina sara fahuwa fi qabdatih, kemanapun dia pergi, dia berada dalam genggaman Allah. Wa aminun min umanaih, dia adalah orang kepercayaan di antara kepercayaan Allah. Mau dilepaskan, biarkan saja. Fa idza sara fi hadzal mahalli faqad inqata'at as-sifat. Apabila dia sudah sampai pada mahal ini, maka telah terputuslah sifat-sifat dalam dirinya, sifat-sifat basyariyah, sifat-sifat. Udah semuanya adalah sifat ilahiyah, bukan aneh. Bahasanya agak ngeri ya. Kalau dipakai lihat dari ilmu kalam ya ngeri. Allah betul yang jaga dia. Selesai sudah. Inqatis sifat. Wa inqata'al kalam wal ibarat, enggak bisa diungkapkan lagi makam itu. Miskin ibarat kita. Mau bahasa apapun miskin. Bahkan beliau menggunakan bahasa Arab, yang tahu keistimewaan bahasa Arab, beliau sudah bilang inqata'al kalam wal ibarat. Fahadha muntahal uquli wal qulub. Inilah
ujung dari kemampuan akal untuk menganalisanya. Habis sudah. Qala lahu qail. Tapi begini, Bapak-bapak, rekan-rekan semuanya, kok pembahasan seperti ini? Ini pembahasan kewalian ya. Kita kan bukan wali, masih minimal wali amah lah. Wali amah. Al-mu'min itu wali Allah. Termasuk wali kelas, mungkin ada wali kelas. Jadi meskipun kita bukan al-wali al-maqsud fi hadzal kitab, meskipun kita bukan wali yang maksud dalam kitab ini, tapi kita bisa terhibur dengan dari istilah wali itu adalah masdarnya adalah wilayah. Jadi wali itu ada membahasakan dengan habibullah, kekasih Allah. Apabila ada istilah kekasih Allah, berarti di situ ada mahabbah. Ada kekasih, ada yang dikasihi, berarti antara keduanya ada mahabbah. Ada alaqatul mahabbah, hubungan mahabbah. Ketika berbicara cinta, berbicara mahabbah, insyaallah kita bisa mengambil peran di situ. Setitik, 2 titik, 3 titik, insyaallah kita memperoleh qit'atain minal mahabbah alladhi bainal wali wa wallah. Jadi jangan merasa pesimis ketika yang dibaca adalah kitab seperti ini. Memang sebetulnya pesimis juga awal-awalnya. Kok kitab seperti ini gitu ya, membicarakan makam orang kita jauh sekali. Tapi yang menghibur kita itu adalah ketika berbicara wilayah, berarti kita sedang bicara mahabbah. Ya. Hatta uhibbah, kata Allah Ta'ala. Kan nawafil itu tidak cuma salat rawatib aja. Nawafil itu tidak cuma salat rawatib, salat tahiyatul masjid, tidak hanya puasa Senin Kamis. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Dari tadi saya perhatikan tuh banyak tuh saling senyum antar Ustaz. Itu udah sedekah semua, nawafil itu. Nah, kan? Nah. Dan nawafil. Udah nawafil. Berjalan ke sini ikhlas niat man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Niat kita ke sini nanti tadi menuntut ilmu, siapa menuntut ilmu di sini? Dengan niat untuk menuntut ilmu, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Semoga Allah mudahkan jalan ke surga. Itu nawafil. Pekerjaan kita ini nawafil. Meskipun ada tidak konsisten salat tahiyatul masjid, tidak konsisten salat rawatib, tidak konsisten puasa Senin Kamis, tapi talabul ilminya konsisten, insyaallah Allah yuhibbuna insyaallah. Jadi tidak hanya satu pintu menuju Tuhan, itu bahasa Ustaz Eka. Ya Ustaz ya. Ketika akal sudah mentok, masih ditanya lagi oleh murid beliau. Qala lahu qail, ada yang bertanya, wa halil qulubi muntaha, apakah qulub yang dimaksud ini ada yang mirip-mirip dengan akal, bukan qulub yang nafsunya ruh, bukan. Fa halil qulubi muntaha, fa inna nasan yaquluna innahu la muntaha lil qulubi, li'anna al quluba tasiru ila ma la muntaha lahu. Ada yang bertanya, apakah qulub itu ada ujungnya? Fa inna nasan, ada orang mengatakan, banyak orang mengatakan, innahu la muntaha lil qulub, hati itu tidak ada ujungnya. Kenapa? Li'anna al-quluba, karena hati, qulub itu selalu berjalan ila ma la muntaha lahu, kepada suatu tempat posisi yang tidak ada ujungnya. Lanjut penanya, fa kullu waliyyin yaz'umu annahu qad intaha ila maqamin la yataqaddamuhu ahadun fa huwa mukhti. Setiap wali yang mengatakan bahwa dia telah habis ke suatu maqam yang tidak pernah dilalui oleh seseorang, maka dia adalah mukhti. Wa min aina yablughu ahadun 'azamatallah hatta yakuna lil qulubi muntaha? Dari manakah seseorang bisa sampai kepada keagungan Allah Ta'ala sampai bisa dikatakan hati itu bisa ada ujungnya? Beliau mengkritik. Jadi ungkapan gurunya, fahadha muntahal qulub. Jawaban beliau beda. Qala bihaqqin aqulu lak, hadha qawlu ahmaq. Aku katakan sejujurnya, inilah qawlu ahmaq. Perkataan orang yang betul-betul tidak memahami. Betul-betul tidak memahami maqam ini. Siapa orangnya? Sahibi kalam wa maqais.
yatafakkaru fi nafsihi bi asya' yatawahhamuha thumma yaqisuha min tilqa'i nafsihi. Naqad intiqad 'alal mutakallimin. Dia memikirkan fi nafsihi bi asya' yatawahhama. Memikir apa-apa yang dia wahamkan dalam dirinya, thumma yaqisuha min tilqa'i nafsi. Kemudian diberikan analogi-analogi, lalu menyusun premis, lalu muncullah teori, disampaikan. Itu ada ujungnya. Nah, itu kata beliau, ke orang yang sudah terjarak di situ udah masuk kepada maqam ahmaq. Masyaallah. Jadi kita kalau yakin para ulama-ulama salaf dahulu yang mengkritik kalam itu mereka adalah para aulia Allah, maka di makam inilah beliau berkata. Kita dengar kritikan para imam-imam dahulu, bahkan kritik kalam. Pada makam apa beliau berkata ini? Pada makam udah sampai pada ini. Jadi bukan makamnya teman-teman kita yang belum pernah sampai ke makam ini tiba-tiba dia mengkritik kalam. Ibaratnya dia berada di bawah, kalam ada di sini, dia mengkritik dari atas, dari tangan, dari bawah ke atas. Sementara para ulama mengkritik kalam itu sudah melewati ini sampai ke atas. Mengkritik bukan berarti dia benci, bukan. Bukan berhenti. Para ulama itu bukan berarti benci dengan kalam, tapi merasa ibarat mutakallim itu menghabis-habiskan umur. Jadi istilahnya ungkapannya Syekh Anas Syarfawi. Syekh Anas Syarfawi pernah mengungkapkan, Anas Syarfawi beliau masih hidup, dari Syam, dosen di Cianjur ya, dosen di Cianjur. Kenapa kok Imam Ghazali meninggalkan kalam gitu? Pertanyaan masyarakat banyak seperti itu. Beliau jawab menolak kalam. Pertanyaan menolak kalam. Imam Syekh Syarfawi bilang, Imam Ghazali bukan menolak kalam. Ketika beliau mengungkapkan kata-kata yang yang sudah merasuk ke kalbu, dan seakan beliau mengkritik kalam, kata Syekh Anas Syarfawi, Imam Ghazali itu bukan membenci kalam, tapi menyayangkan kenapa enggak dari dulu saya seperti ini. Kenapa enggak dari dulu saya sampai kepada makam yang nyaman ini loh. Enak dengan tasawuf itu. Nah, makanya beliau kritik kalam. Dia mengkritik kalam itu mengkritik orang-orang kenapa kok masih stagnan di sana gitu. Nah, disitulah para ulama-ulama, Imam Syafi'i pun mengkritik kalam. Diriwayatkan Imam Ibnu Asyakir dalam Tabyin Katibul Muftari. Jadi tidak sama dengan kita mengkritik kalam. Kita ada asas-asasnya, asas al-ghadab, asas kebencian terhadap kalam. Tapi para ulama-ulama tersebut mengkritik kalam itu, kalau seseorang malah stagnan di situ, tidak menaikkannya kepada darajatil ulia, maka kalamnya itu ya kalamnya kalam fadhi. Fa uhaddziruka an tusghiya ilaihi fa innahu yantiqu an lisani syayatin. Itu kritikan beliau kepada mutakallimin. Wa nasifu laka hadzal baba li ta'rifa awaraha insyaallah taala. Jadi memang kalam itu memang nikmat sebetulnya. Sebetulnya ilmu kalam itu nikmat. Saya dulu masih waktu S1 itu buku yang dibaca itu buku kalam. Ditambah lagi ada asupan-asupan Ibu Ar-Razi. Kita disuruh coba cari kitab Asasul Taqdis, coba cari Tabyin Katibul Muftari, coba cari kitab Al-Insaf Imam Baqillani, Al-Asma' wa Sifat, tambah lagi kitab ini Daf'u Syubah Ibnu Jauzi, Daf'u Syubahnya Imam Taqiyuddin As-Subki. Beliau suruh, saya masih ingat di ruang musyrif, beliau jadi musyrif, saya masih di Darussunnah, masih tukang sapu Darussunnah. Beliau suruh, akhirnya dapat semuanya. Akhirnya saya baca, kecanduan dengan kalam. Itu tahun 2008, 2009, 2010 kecanduan dengan kalam. Sampai-sampai saking mengalirnya kalam di otak kita, pas nulis skripsi itu sudah 20 hari selesai, itu enggak banyak perlu melihat kitab. Noktah, kita nulis. Sampai satu bab baru naruh footnote. Ini paragraf ini kira-kira dalam kitab apa? Dapat kitabnya. Ada di kitab ini, kasih footnote. Jadi nulis dulu baru naruh footnote. Saking tabahurnya gitu, saking enaknya di kalam. Bahkan apa dulu kitab-kitab kalam yang didoktrin jangan baca dulu. Misalnya kitab Imam siapa? Al-Iji.
Itu kan al-mawaqif al-iji. Dulu doktrinnya bagi kalangan-kalangan santri-santri pengkaji ilmu kalam, bagi sebagian mereka jangan dulu baca kitab ini kalau belum baca Bukhari Rabahiyah, Umul Barahin, belum baca Sanusiyah Sugra, tuntasin dulu baru nanti baca al-iji. Nggak boleh. Kalau saya nggak, kadang berani aja baca. Kalau orang ada di perpus kok baca. Siapa yang larang? Akhirnya saya baca. Akhirnya memang terjadilah munakosha dengan sampai ribuan komentar, 2 hari 2 malam, sampai akhirnya ditantang ketemu, saya datengin. Ayo ketemu ke Barokah, masjid di Sunda Kelapa, di Al-Barkah, di Gajah Mada, tempat kajiannya Ustaz Abdul Hakim Abdad. Saya datangi. Ada lagi yang ada lagi yang ngajak ketemu. Ya udah, antum besok datang ke PP Muhammadiyah di Menteng, dakwah Muhammadiyah. Oke, Bapak, besok saya cuma di situ. Tunggu, saya pakai baju ini, saya pakai celana ini, peci hitam, sendal ini, saya pakai motor hijau. Datang. Akhirnya selfie di gedung Muhammadiyah. Selfie. Itu maksudnya. Jadi syahwah kalamiah itu bahaya kalau kita stagnan di situ. Jadi kalamiah itu kalau kita tidak dibimbing oleh bab tasawuf, itu mau nerekam orang. Menerkam orang, tapi memang itu penting. Al-kalam itu silah, senjata. Tergantung siapa lawannya, itu dengan kalam. Kalau tipe lawannya itu ya bisa dihadapi dengan kalam, ya dengan kalam. Kan itu dilakukan juga oleh para sahabat. Sayyidina Abdullah bin Abbas juga mendatangi Khawarij. Jadi kalau ada kalangan salafi sekarang mengatakan, oh nggak boleh jidal, nggak boleh mujalasah dengan ahlul bid'ah, nggak boleh muzakarah dengan mereka, itu justru itu yukhalifus sunnah. Padahal ayat jelas, padahal ayat Al-Quran jelas mengatakan wajadilhum billati hiya ahsan. Apa itu maksudnya? Artinya ketemu, wajadilhum ketemu, mujalasah. Ditambah lagi dengan kasusnya Sayyidina Ibnu Abbas mendatangi Khawarij. Itu artinya apa? Mujalasah kan? Nah, kalau sebagian mereka mengatakan nggak boleh, itu mungkin bahasa lain dari nggak mau, bahasa lain dari ya. Jadi al-kalam silah, tergantung siapa lawannya. Tapi kalau lawannya sekarang ada di dalam diri kita sendiri, siapa yang bisa ngelawan? Kalau bukan tasawuf, nggak bisa kalam di situ. Lah Bu ya, itu aja lah Bu ya. Lah Bu. Kalau boleh dibantu ya dibuat itu ya. Yang 10 itu tingkatannya tangga. Oh iya. Biar gamblang. Iya. 10 tahapan yang mesti dilalui oleh seorang wali. Kalau jadi dokter tahapannya SD dulu ya. Iya, SMP, SMA, S2, S3, dokter istri, dokter Aldomi. Ini kabar baik, dokter Aldomi, insya Allah hari Kamis besok ujian promosi. Kita khusus bulan pasti, semoga Allah berkahi. Bermanfaat dunia akhirat dan dunia. Nanti kita bacain. Babnya apa sulus?
hafizahullah, kalau dia seorang seorang yang bahkan sahabat kita yang masih hidup, kita boleh katakan hafizahullah. Baik. Beliau mengatakan, Imam Al-Hakim At-Tirmidzi, bahwa kalau orang disebut wali yang sudah permanen, sempurna, dia harus melalui beberapa kerajaan-kerajaan rohani. Tahapan-tahapan rohani yang itu boleh disebut hijab. Jadi biar gampang, ini yang disebut hijab. Minimal ada 10 hijab. Dan saya heran, guru saya Khidriyah, itu nggak pernah sekolah nyantri. Tapi dia mengatakan, untuk mengangkat hijabmu, itu ada 10, tapi saya ringkas jadi 7. Jadi beliau kasih diskon kita, kamu cukup 7 hijab yang kamu harus lewati. Dan itu kita wiridkan, ada cara menembusnya. Dan semuanya ternyata ditembus dengan Fatihah. Fatihah itu jami' mani'. Tapi saya tidak boleh memberikannya, karena itu bukan hak saya. Karena ini untuk jadi waliullah yang boleh dikasih gelar nanti khatmul aulia. Jadi khatmul aulia itu banyak. Secara makom, tapi secara jabatan dia belum tentu dikasih itu. Yang itu cuma dikasih kepada al-ghaus. Jadi setiap orang kalau sudah sampai di ujung makomnya, dia disebut khatmul aulia. Jadi khatmul aulia itu bisa banyak toh. Tapi ada al-khatam al-akbar yang itu cuma di pimpinan para wali itu. Nah, ini yang dimaksud khatmul aulia menurut para sufi. Jadi khatmul aulia bukan seperti yang dikatakan oleh Ibnu Taimiyah terhadap Ibnu Arabi. Ibnu Arabi kan mengatakan saya sampai ke makam khatmul aulia. Dikira oleh Ibnu Taimiyah tidak ada lagi wali setelah. Ya, jadi Ibnu Taimiyah mengatakan ini Ibnu Arabi lagi wali setelah dia. Bukan itu makna khatmul aulia. Maka dijelaskan oleh Imam Abdul Karim Al-Jili dalam kitab Al-Insan Al-Kamil di jilid-jilid yang nomor 2 ya, yang terakhir. Dia katakan maksud khatmul aulia adalah setiap wali dia mencapai makom yang makom itu terakhir bagi dia. Dan itu sempurna. Khalas? Masya Allah. Baik. Beres. Baik. Kita boleh lihat ya yang tadi dijelaskan oleh Buya Asfi. Afwan Buya. Wah, ini menjauh nih. Gak apa ya. Tadi ada mulkul jabarut. Mulkus sultan. Jalal, Jamal, Azamah, Haibah, Rahmah, Baha. Bukan Gus Baha ya. Bahjah, Fardaniyah. Tapi perlu diketahui, sebelum sampai nomor 10, semua ini adalah pengalaman pribadi beliau. Jadi bisa jadi sebelum nomor 10 itu beda. Masing-masing kita beda. Oke, saya balik lagi ya. Jadi kalau dibuat tangga pertama ini Jabarut. Tangga kedua Jalal ya, terus Jamal, naik sampai kemudian Fardaniyah. Oke, saya balik lagi deh. Ini adalah apa yang beliau alami. Nanti beda orang, beda makom. Beda hijab. Ini hijabnya beliau. Jadi apa hijab beliau pertama? Jabarut. Terus Sultan, Jalal, Jamal. Apa itu Jalal, Jamal? Nanti kita buka kitab Futuhat. Apa itu Jalal dan Jamal? Atau kita buka yang pendek itu apa? Insan Kamil. Nanti lebih gamblang di situ. Nanti di waktu yang lain. Biar gampang. Sampai ujungnya adalah Fardaniyah. Fardaniyah ini kalau boleh disebut makom ketika seseorang menyaksikan hakikat dari la ilaha illallah yang sebenarnya. Itulah yang sampai kepada Nabiullah Musa, innani anallahu la ilaha illa ana. Nah, itulah puncak tertinggi dari makomnya Nabiullah Musa sudah. Gitu. Begitu juga ke Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya. Yang sampai ke Nabi Musa la ilaha illa ana. Yang sampai ke Nabi Ibrahim itu hasbunallah
Walaupun dia juga dapat juga la ilaha illallah, tapi setiap wali itu punya zikr maksus. Nah, bedanya thariqah nafsiyah dengan thariqah rohani. Di thariqah rohani, beda wiridnya. Beda wirid ngangkat hijabnya. Tapi kalau wirid-wirid nafsiyahnya sama. Nah, sekarang itu kita dipaksa, misalnya, kurikulumnya ini, emang itu namanya memaksa kita supaya kalah nafsiyahnya, sehingga bertahtalah di situ mulkul jabarut. Jabarut itu kan boleh diarti alam apa secara harfiah, jabar, paksaan, ya. Dan di situ siapa yang berhasil ke sana? Mereka yang memaksa matanya nggak ngantuk, nggak tidur waktu zikir, yang memaksa badannya saat makan dia nggak makan, pikirannya mau melayang dia nggak melayang, mau tulul amal dia pendekkan amalnya, ya, angan-angannya. Kasal dia lawan dengan nasyad, dengan rajin, ya. Kasal tadi malas dia lawan dengan rajin. Begitulah terus. Sehingga dia tembuslah sampai makom jabarut. Kira-kira begitu gamblangnya. Ya ribetnya lebih banyak lagi. Gamblangnya kira-kira begitu. Kalau malakut gampang. Antum tidur dalam keadaan zikir, dalam keadaan wudu, itu sudah masuk alam jabarut kalau tidur. Apalagi kalau zikirnya lagi ketidur. Gitu. Maka kalau ada orang ketiduran lagi zikir, biarin, jangan diganggu. Karena dia ruhnya sedang berjalan di alam malakut. Alam malakut. Maka biasa orang bahkan kalau ketiduran pun, itu dia sudah di alam malakut. Dan dalilnya jelas dalam hadis yang hasan, ya, bahwa orang yang tidur dalam keadaan suci, Allah terbangkan ruhnya ke alam malakut. Tapi belum tentu ke jabarut. Itu sebabnya antum nanti bisa ketemu guru, ketemu orang tua, ketemu nabi di situ. Itu rahasianya. Ya, tapi kalau sudah dapat kalam-kalam, udah dapat ilmu, nah itu udah bukan di alam malakut, sudah naik deh. Ya, nah, jangan senang dulu kalau dapat, itu belum tinggi-tinggi amat. Sekarang orang sudah merasa tinggi dengan mimpi ketemu nabi. Mohon maaf, ini banyak yang merasa kalau mimpi ketemu nabi dia udah ngerasa sesuatu. Tapi masalahnya banyak orang sampai mati sekarang belum ketemu Nabi gitu. Ya, udah banyak sholawat belum ketemu Nabi, ya repot juga. Apalagi dikasih mimpi itu pun bisa terhijab loh, apalagi yang tidak mimpi. Jadi kalau mimpi baru masuk ke malakut. Belum jabarut itu. Coba jabarut baru awal tuh. Berarti malakut itu baru thariqah qalbiyah nafsiyah. Rata-rata semua mursyid kalau dia tidak langsung berkhidriyah seperti Nabi Musa ketika ketemu Nabi Khidir, dia nggak akan tembus ke alam jabarut. Di situ aja tuh, ya. Sibuk di serban, ya, tebel-tebel, sibuk di penampilan-penampilan zahir. Boleh nggak? Ya nggak apa-apa, itu mainannya malakut, tidak masalah. Tapi mau sampai kapan begitu? Kalau orang tahu jalan ke Bandung, ya dia ajak ke Bandung. Ada berapa jalan ke Bandung? Banyak. Bisa lewat Puncak, bisa lewat tol, bisa lewat mana lagi? Bisa muter ke Cirebon kan? bisa semua. Antum mau yang mana? Nah, kira-kira begitulah thariqah itu. Dia muter-muter dulu, muter-muter, begitulah muter-muter terus. Lalu kapan usulnya? Gitu. Nah, di sini teman-teman yang melakukan Allah, kan udah dijelasin sama Bu Yasfi nih, ya. Semoga kita diberi nanti, dibuka hijab untuk itu. Amin. Tapi saya lagi katakan, saya tidak punya hak membuka itu. Saya cuma mentakdimkan kepada antum bahwa ilmu ini ada. Ya, dan kita harus mengakui, nih batas saya di situ. Walaupun saya dikasih untuk diri saya sendiri, dan itu emang langsung terbuka. Awal saya dibuka oleh beliau itu, ya dikasih ini, kita zikirkan, kita wiridkan, langsung diberikan itu, kalam-kalam itu. Berdialog, ya, dan nggak bisa dibuat-buat, emang begitulah pemberian Allahnya. Nah, disitulah saya tahu makomnya beliau. Gitu. Ya. Kalau pakai kalam, aduh susah. Jadi kalau kita pakai jubah-jubah kalam, jubah-jubah fikih,
yang kita pakai jadi alat berpikir, nggak nyampe. Nggak nyampe. Nah, maka dikatakan di situ, fahdar an tusghi ilaihi fa innahu yantiqu an lisasi syayatin. Jadi, waktu saya duduk-duduk dengan muridnya, saya diuji sama muridnya. Kamu hafal hadis ya? Ribuan hadis ya? Wah, kalau kita digituin apa? Oh, seneng kan? Saya enggak. Wah, ini orang lagi nyorot kolbu saya ini. Ya, kita bertaus kepada Allah. Akhirnya saya katakan, oh tidak, saya cuma hafal beberapa hadis aja. Cuma untuk keperluan harian aja. Oh, ribuan itu kata orang. Saya lebih tahu diri saya sendiri, gitu. Nah, biasanya kalau nggak lolos di kalam pertama, dia diem aja. Ini orang agak pendiam. Ternyata dia ngobrol sampai ada lama lah, saya lupa berapa lama itu ngobrol. Nah, teman saya bilang, ini jarang-jarang loh, orang ini mau ngobrol panjang-panjang. Ternyata di ujung dia ngomong, ente kalau tadi bilang, betul saya hafal sekian ribu, dan memang waktu di Darussunnah saya pernah menghafalkan lebih dari 1000 hadis. Karena setiap pertemuan 5 hadis. Tanya aja sama yang pernah belajar sama saya di Darussunnah. Ya, 5 hadis, kadang-kadang 10 hadis. Kalau ada yang ketiduran, ikopnya adalah hafalan hadis, kan enak tuh. Ya. Kalau ada yang beberapa kali, ya, hafalan hadis aja udah. Dan akhirnya kita terbiasa menghafal. Sekali dengar hafal. Hidup pernah mengalami hal itu. Tapi bikin sombong, karena di kolbu masih ada kiber sedikit atau banyak. Kita kan nggak tahu. Nambah ilmu, nambah kiber. Ini hati-hati loh ya. Sombong itu ada sedikit saja. Nambah cantik, nambah gagah, tambah sombong. Nambah rumah, lagi nambah istri. Nambah buku, nambah bacaan, itu dia tambah gede tuh. Jadi ke benalu. Coba lihat benalu, pohonnya kecil, dia kecil. Pohonnya besar, dia besar. Benalu inilah yang menghalangi tumbuhnya, membesarnya satu pohon. Nah, pohon rohani ini, jangan biarkan ada benalu kiber. Kiber ini pun awal. Kalau sudah ada kibir, nanti muncul ujub. Ya, kemana-mana perginya udah. Ya, ini yang kita sebut apa? Kayak orang sakit gula. Kalau gulanya berat ke ginjal, sakit ginjal. Ya, gulanya berat ke jantung, jantung. Paru-paru, paru-paru. Kalau sudah kompleks, namanya apa? Komplikasi. Nah, itu tuh kira-kira begitu. Mau dibiarkan. Jadi mau dia kiai, mau dia ulama, mau katanya mursyid, mau katanya profesor, apalagi orang-orang kayak kita gini, ya. Kalau itu kita biarkan kibir itu sendiri, ya, kita biarkan, apa kata Allah? La yadkhul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibr. Lalu iblis disebut aba wastakbara. Aba wastakbara. Jadi siapa yang membiarkan kibir itu bertahta di kalbunya, mustahil dia masuk ke alam jabarut. Karena jabarut itu menghancurkan si kibir. Hancur kibir, antum masuk ke alam jabarut. Maka ini yang kita sebut jubah-jubah. Bagi santri, jubah santrinya, bagi doktor, jubah doktornya, bagi magister, ustadz, dai, itu jubahnya. Bahkan wallahi, gelar habib, gelar kiai, gelar wali, gelar mursyid, itu semua hijab. Itu jubah-jubah yang menghalangi kita masuk ke sana. Jadi kalau antumnya masih mikir, gua kan, nah gitu, saya kan, udah, dia salam. Ya, di situ aja terus. Di situ aja terus. Gak akan berubah-ubah. Gak akan berubah-ubah. Namun kalau Allah izinkan antum nanti umur panjang, lalu Allah izinkan ketemu dengan pemilik ilmu khidriyah ini, ilmu walayah ini, ya, maka nanti akan sampai di taraf berikut. I'lam anna Allah tabaraka wa ta'ala arrafal ibada asma'ah. Ini yang pernah saya bahas kepada beberapa teman-teman, ya. Allah kenalkan si hamba namanya, bukan ism, asma'ah. Ini yang pernah saya cerita, mursyid Haqqaniyah sekarang, Maulana Hisham Kebani, tahu? Itu bermimpi dan dia belapor, itu ada di YouTube. Bahwa ini bukan masalah cuma teks, tapi emang faktanya ada. Maulana Hisham, apa kata beliau? Ya Sayyidi, ra'aitu fil manam.
wahai tuan guruku, aku melihat di dalam tidurku. Ada seorang yang dia sebenarnya itu Imam Mahdi sebenarnya. Ya, seorang imam yang memberikan aku nama, bahwa namaku adalah Samir Zainal Abidin, dan mengabarkan kepadaku bahwa aku nanti adalah salah satu yang ikut bergabung dalam tentara Al-Mahdi. Ya, kalau enggak mungkin belum akan menyongsong itu ya, mungkin murid-muridnya nanti jadi pengikut Al-Mahdi. Jadi dikabarkan oleh beliau, oh iya, ditakrir oleh Maulana Nazim. Tapi sayang, dua tokoh ini dianggap sesat oleh sebagian orang yang tidak paham ilmunya. Ya, saya termasuk dulu yang menganggap beliau sesat tahun 2005-2006. 2005-2006 sampai 2007, saya termasuk mengatakan Haqqani kafir. Bukan hanya sesat, kafir. Karena membaca buku-buku orang yang menyerang beliau. Sampai kemudian dapat karya-karya dan beberapa yang, oh ini nggak ada masalah ini. Bahkan sanad thariqatnya kita lihat. Waktu itu kan online baru ya, tahun 2007, 2006 itu kan susah. Kita kalau mau online masuk ke, apa namanya dulu? Warnet. Nah, itu zaman-zaman Ustadz Eka tuh ya, zaman warnet. Ya, masih dapat gitu. Dapat enggak? Alhamdulillah. Atau teman-teman, Allah Ta'ala, kalau sudah hambanya ini begini, maka diberikan nama. Tapi masalahnya lewat siapa? Ada yang langsung dari Allah. Kayak tadi itu dikirim, secara rohani dikirim ke Maulana Hisham. Berarti bukan Maulana Hisham tuh, tapi Maulana Hisham dikirim kabar. Gitu. Bukan Syekh Maulana Nazim juga, bukan Syekh Maulana Abdullah Faiz Dagestani juga. Tapi mereka dikabarkan ada gitu. Nah, ini penting sekali. Berarti bukan mursyid antum itu juga gitu. Kan kita banyak mursyid nih. Nah, jangan diadu di sini. Ini bukan bagian untuk ngadu-ngadu tarekat nafsiyah dengan tarekat rohani. Ya, itu beda. Tarekat nafsiyah amalan kita hari-harian. Tapi yang rohani ini ma'rifatullah yang harus kita pakai. Jadi ini yang kita sebut nama-nama rohani. Nama-nama rohani. Nah, ada beberapa yang sudah dapat ya. Ya, 2 atau 3 nih. Ada yang udah dapat, yang saya mintakan kepada beliau. Wa ana asifu laka hadzal bab mana? Wa likulli ismin mulkun atau malikun. Setiap nama itu ada pemiliknya. Wa kullu malikin sultan. Setiap pemilik itu adalah sultan. Maka di jamaah beliau disebut itu ismu sultan. Jadi ruh itu disebut namanya nama sultan. Tahu dari mana coba kalau beliau tidak ngambil ilmunya langsung ke Jabarut? Gitu. Kalau nggak bisa, nggak mungkin. Orang nggak bisa baca kitab kok. Seperti antum baca kitab mungkin lebih jago Buya Asfi, ya. Dan saya memang mengagumi bacaan Buya Asfi dari dulu ya. Keren kalau dia baca tuh keren. Alhamdulillah ya, berkahlah. Wa fi kulli malikin majlisun wa najwa wa hadaya li ahliha. Di setiap kerajaan pemilik, atau kalau kita baca mulkun majlis ya, kalau kita malikin, setiap raja mempunyai majlis. Dan najwa, apa arti najwa? Berbisik-bisik, ada tempat ngobrol di situ. Wa hadaya li ahliha, dan hadiah-hadiah. Ini hadiah-hadiah inilah yang kita sebut dengan bisa ma'rifatullah, bisa hakikat. Apa beda ma'rifat dengan hakikat? Kan ada syariat, tariqat, hakikat, ma'rifat. Semua itu adalah syariat. Cuma kenapa kita pisah? Ada syariatnya syariat, ada tariqatnya syariat, ada hakikatnya syariat, ada ma'rifatnya syariat. Itu maksudnya. Semua ini adalah syariat. Syariatnya ruku, kita udah tahu. Punggungnya lurus, tangannya di mana, terus baca apa. Tariqatnya bagaimana? Dibacalah subhanallah, itu tariqat. Jadi setiap orang sudah baca subhanallah bihamdi, dia sudah bertariqat. Lalu apa hakikatnya? Hakikat itu dia kemudian meyakini bahwa ini milik Allah, yang maha suci
Allah. Apa makrifatnya? Nah, inilah laduni di situ. Dan ini beda orang, beda masing-masing itu udah beda. Nah, ini yang disebut makrifat di situ. Ya. Kalau dia baru di akliyat, maka dia melahirkan makna-makna akal. Oh, subhana, maha suci. Nah, makrifatnya baru makrifat akliyah. Kalau dia baru kelas terjemah, ya nerjemah. Capek nggak nerjemah lagi sholat? Bismillahirrahmanirrahim. Capek. Apalagi yang baru belajar terjemahan. Apalagi yang baru belajar tamyiz, kan? Melelahkan. Coba tanya kepada ahli-ahli zikir, nggak mungkin menerjemah lagi sholat. Yang ada meresapi ayat itu tanpa perlu menerjemah. Ternyata tips belajar bahasa asing juga begitu. Jadi kalau kita dengar bahasa Inggris, jangan pikirkan terjemahannya. Jadi jangan think in English kalau kita speaking in English. Think in Arabic, tafakkar fil Arabiyah in kunta tatakallam bil Arabiyah. Jadi kalau kita ngomong Arab, jangan diterjemah pakai bahasa Indonesia di dalam. Lama, ya. Mirip-mirip begitulah. Dan teman-teman, ini saya dikabari beliau waktu bulan puasa. Apa kata beliau? Jadi saya mempertanyakan, apa emang ada Ismu Sultan itu? Ism rohani, nama rohani. Nama lembaga kejiwaan. Jadi kita, mulkun itu boleh artikan lembaga. Lembaga rohani. Lembaga rohani ini punya nama. Istana ada nama tuh. Jalan ke situ ada nama, di dalamnya benda-bendanya, bangunannya ada nama. Coba masuk ke Kasunanan, misalnya itu semua gedung itu ada namanya. Masuk ke UIN, ini fakultas A, fakultas B. Bahkan masuk ke kelas, ini namanya kelas A, kelas B. Ini kelas filsafat, nih kelas syariah, bla bla, semua ada itu. Masa di alam yang zahir ini ada nama, ada bilik, ada bangunan. Di alam rohani nggak ada. Nggak mungkin. Pasti lebih banyak di sini. Dan beliau mengatakan, nanti kamu lihat ya, ada di Khatmul Auliya. Lah, saya kaget, kapan dibacanya? Ya, karena di situ nggak ada kitab Khatmul Auliya, dan saya tanya ke temannya, itu nggak pernah nyantri beliau. Beliau nggak pernah nyantri. Terus, yang kedua beliau bilang, ada satu lagi itu kitab namanya Ghunyah. Kitab Khatmul Auliya tidak saya buka, saya taruh. Yang saya buka Al-Ghunyah. Al-Ghunyah berapa tebelnya? 3 kali tebel ini. Udah bolak-balik seminggu nggak ketemu-ketemu. Tentang nama, bahwa Allah memberi nama seorang hamba secara rohani. Ini yang saya bahas di waktu awal dulu, masih ingat? Jika kita lahir di dunia dikasih nama oleh ayah ibu, tapi itu nama dari ayah ibu. Pertanyaannya, nanti di akhirat dipanggil pakai nama yang diberikan ayah ibu, atau nama yang dipanggil waktu di alastu bi rabbikum. Tergantung nanti makomnya apa. Kalau antum nggak terima yang di alastu bi rabbikum, sudah makomnya makom jasad ini. Namanya hanya ada di sini. Nggak sampai ke makom rohani. Jika di sini kita ber-KTP, ya, ada kartu BPJS, ya kan? Kemana-mana bayar karcis. Emang di sana enggak? Di sini kita punya nama, dan di sini kita sekolah, ngaji. Antum nyari guru untuk ngaji, nyari guru untuk bisa zikir. Emang di sana enggak? Mirip-mirip kok. Bedanya enggak pakai angkot, enggak pakai Gojek, ya. Itulah bedanya. Di alam ruh ketika Allah mengatakan alastu bi rabbikum, itu ruh itu kum itu ada nama di situ. Sudah ada nama, kum antum, kamu. Ketika disebutkan kamu sekalian, itu sudah ada nama-nama ruh. Nama-nama ruh itu yang bisa mengetahui dan bisa memberikan ulang, itu adalah yang khidriyah itu. Ya, kalau di zaman Syekh Abdul Qadir, ya beliau Ghausnya. Di zamannya Syekh Abdul Hasan Syazili, ya beliau. Ba'udin Naqsyabandi, ya beliau. Bahkan kabar baiknya di negeri kita ada dulu Syekh Nawil Bantani, masuk ke jaringan itu, jaringan Al-Ghaus. Jadi jangan sembarangan bilang wali kutub Ghaus, ya. Itu Ghaus-Ghausan itu. Gosong kali. Ya, kita agak hati-hati di sini. Jangan menempatkan orang bukan di makomnya. Orang belum doktor, jangan tulis doktor. Ya kan? Jangan senang antum dipanggil doktor. Itu nipu diri sendiri.
Kalau kayak Buya Aldomi kan udah jelas mau promosi, semoga panjang umur. Ya, kan udah ujian, nggak apa-apa kalau dokter. Tapi kalau ada orang, dia belum, S2 aja belum, udah ditulis profesor, dokter. Ya. Tahu sendiri siapa orangnya. Ya. Seminar di mana, pengajian akbar di mana, dia tulis profesor dokter. Itu menipu diri sendiri dan menipu jamaah gitu. Jadi di dunia dia sudah menipu jamaahnya, gimana di akhirat berarti? Dia nggak ada urusan dia ya. Nah, maka teman-teman, kalau di dunia ada gelar-gelar kayak tadi, sarjana ini, sarjana itu, magister, doktor, di sana juga ada gelar-gelar itu. Nah, ini yang kita sebut asma. Kalau orang sudah diwisuda, dia S3, dikasih nama baru depannya, doktor. Gitu. Dalam bab rohani juga sama. Gitu. Maka gelar Maulana, ya, itu gelar dari sana. Tergantung nih Maulananya dari murid, jamaah, dari kiai, atau gelar dari Jabarut. Ada semua itu. Mursyid-mursyid itu rata-rata emang gelarnya Maulana. Mursyid-mursyid yang rohani ya. Mereka udah dapat gelar Maulana secara rohani. Atau Asyarif As-Sayyid secara rohani. Walaupun dia tidak Syarif Sayyid secara fisik. Nah, karena mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi, kita udah bahas sebelumnya, mereka adalah alun nabi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita tahunya nama kita sekarang apa? Ya, nama yang dikasih bapak kan gitu. Dan antum bisa bayangkan, nama yang diberi orang tua. Orang kita mengenal Allah nggak? Kita tanya lagi. Orang tua kita mengerti nggak alam ini? Enggak. Berarti nama itu hanya berlaku di... Lalu apa makna hadis? Sesungguhnya kamu akan dipanggil di akhirat dengan namamu dan ayahmu. Nah, tergantung antum berayah cuma di alam ini atau juga ayah rohani. Siapa ayah rohani kita? Yang disebut Abul Arwah siapa? Man huwa Abul Arwah? Siapa dapat gelar Abul Arwah? Di Dalail ada. Ketemu gak asma'nya di sini? Siapa yang dapat gelar Abul Arwah? Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini kenapa kita harus baca asma' Nabi di sini kan ada. Silakan nanti lihat lagi. Abul Arwah. Maka semua orang nanti akan dipanggil dengan nama Muhammad kalau dia ngerti. Muhammad apa nih namanya? Ini salah satu namanya. Ya. Kalau dia pewaris rohani, mungkin dia dapat gelar Ahmad. Karena Ahmad itu rohaninya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika al-anbiya, ulama warasatul anbiya, dia mewarisi tidak hanya Muhammad tapi juga Ahmad. Kira-kira begitu. Bisa kan dicerna? Ya, alhamdulillah rabbil alamin. Jadi, adakah nama rohani itu? Ada. Adakah gelar rohani? Ada. Nah, saya kan bolak-balik tadi baca Gunyah. Seminggu nggak bisa paham. Akhirnya karena membaca pakai nafsu. Jadi baca pakai syahwat, pakai belagu, gue dokter, gue bisa baca. Nggak bisa. Nggak ketemu-ketemu, setebal itu. Padahal itu saya udah bolak-balik 7 kali mungkin. Udah bolak-balik di bagian yang sama 7 kali. Antum bisa bayangkan. Akhirnya kita tenangin hati lagi. Ala bidzikrillah. Kembali ke halaman sebelumnya itu. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang beriman itu karakternya cuma satu. Dia kolbunya tenang cuma dengan zikrullah. Ya. Hanyalah dengan menyebut nama Allah kolbu jadi tenang. Lalu kolbu yang tenang itu yang kita artikan la khaufun alaihim walahum yahzanun. Oke. Saya zikir kemudian kirim Fatihah. Di situ saya baru tahu Fatihah dahsyatnya bagaimana. Tadinya cuma tahu kata orang. Ya. Ya walaupun kita kata orang ustadz, kita emang ikut-ikut aja. Kadang-kadang ustadz tuh taklid juga loh. Kiainya begitu, udah gitu juga. Akhirnya harus dihadapi dengan persoalan dia sendiri merasakan nggak gitu. Mulailah ya baca Fatihah untuk Nabi, kemudian kepada orang yang menyuruh itu, guru saya, dan pengarang kitabnya, Sidi Abdul Qadir Jilani. Tenang-tenang zikir. Ya. Saya bukalah teks. Pertama yang kebuka, bab bagian tasawuf. Berarti sudah 10% terakhir.
Lalu kita buka halaman pertamanya, nggak ketemu. Dibuka di halaman keduanya, langsung ketemu cuma 2 baris. Cuma 2 baris, kalau murid sudah berganti sifat dari sifat basyariyahnya, dan dia menjadi fana, itu yang disebut kuntu, sam'ahul ladzi yasma'u bi, kembali ke hadis yang tadi baca Buya Asfi, maka dia menjadi murad. Jadi murid itu dia yang berkehendak mengenal Allah. Tapi ketika dia sudah habiskan sifatnya, dia buang hijab-hijab itu dengan izin Allah, maka dia berganti menjadi murad. Dia yang diinginkan Allah. Berubahlah namanya dari nama orang tuanya yang dikasih orang tua, menjadi nama yang ada di sisi Allah. Nah, yang dikasih hak itu cuma Ghaus. Di zaman beliau Ghausnya adalah Al-Hakim At-Tirmizi. Dan saya kasih tahu, saya bukan Ghaus. Ya, jadi jangan minta nama itu kepada saya, tapi saya bisa mintakan kepada ahlinya. Gitu. Dan kita harus tahu makom kita. Jangan berbicara di makom yang bukan makom kita. Kalau saya ngasih antum nama, itu bukan nama Ghausiyah, bukan nama sultan. Itu nama gelar mungkin persahabatan, perguruan atau suhbah. Itu gelar-gelar ya bolehlah. Nanti bisa jadi syafaat solihin lah nanti kita. Ya. Tapi kalau yang itu sudah permanen. Ruhnya berarti positif, percikan dari Nur Ahmad, Nur Muhammad tadi. Ya, tinggal dipertahankan kalau nanti dapat. Ya. Nah, ini teman-teman, ini yang paling inti sebenarnya di bagian bab ini ya. Jadi arrafallahu al-ibad asma'ah. Nah, kalau antum sudah faham sampai ke belakang, di bawahnya coba lihat. وحظوظ المحدثين وهم خاصة الأولياء ملاحظة تلك الصفات وإشراق نور تلك الصفات على قلوبهم وفي صدورهم. Jadi asma-asma ketika mereka tahu cara mengolahnya nanti akan ada karakter-karakter di situ. Ya. Jadi Al-Ghaus ini dia punya pemahaman terhadap lembaga rohani. Dia pandang kita sekali, bahkan nggak melihat kita, cuma kasih nama jasad. Dia langsung bisa nanti melihat rohaninya, nama rohaninya ini, lembaga-lembaga rohani di belakangnya, sultannya apa, barutnya apa, nanti dia tahu semua. Dan itu bagian dari khususiyah warasatul anbiya. Ya, ya samalah kayak dokter tahu kan cara ngurusin pasiennya, taruh begini dan segala macam. Oke, kira-kira itu teman-teman yang melakukan Allah. Ditutuplah dengan satu ayat di sini, walaupun di sini bukan penutup. Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Ya. Allah lah yang maha awal, dialah yang maha akhir, dialah maha zahir, dia yang maha batin. Yang zahir di situ adalah ma zahara ala qalbin atau ala ruhi ibadihi. Nah, kira-kira itu. Semoga nanti kita menemukan ism ruh kita sendiri. Ya. Yang saya dikabarkan beliau bisa di dunia ini, bisa antum tak saat sakarat, bisa nanti udah mati, pas di alam barzakh, itu nyari. Bisa nyari nanti. Kalau enggak, nanti terakhir di akhirat. Akhirat tuh panjang lagi, di barang mahsyar. Nah, coba masih ingat gak teman-teman? Riwayat Nabi Adam didatangi oleh umat manusia, minta syafaat. Itu minta nama sebenarnya kalau bahasa kitab ini. Ya, minta nama itu. Masuk nggak saya daftar syafaat? Apa kata Nabi Adam? Loh, saya nggak punya hak. Saya nggak punya hak. Nabi Adam ini nggak punya hak. Masa mursyid punya hak? Ya, masa cuma baca kitab ini dapat hak? Nah, jangan sotoy gitu ya. Jadi kita baca kitab ini, kita tahu batasan kita. Turun ke, apa kata beliau? Cari Nuh. Dialah Nabi pertama di bumi. Datang Nabi Nuh. Nabi Nuh bilang apa? Loh, saya punya banyak salah. Datanglah ke Ibrahim. Ibrahim bilang, oh saya pernah bohong 2 kali, nggak pantas. Jadi bagi mereka, kesalahan kecil ini membuat mereka merasa tidak pantas. Nah, kita setiap hari buat salah, terus merasa pantas. Ya, kayaknya nggak pantas dapat nama deh gitu. Terus ke Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan apa? Saya punya kesalahan banyak, mukul orang, ya kan? Nah, terus sampai ke nama Nabi Musa apa? Jadi kalimullah itu nama Allah yang kasih. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Ibrahim gelarnya apa? Khalil. Nabi Isa gelarnya kalimullah wa ruhullah wa kalimatuhu.
Itu nama, teman-teman. Itu salah satu nama mereka. Namanya masih banyak. Nanti apa lagi? Apa kata Nabi Isa? Di riwayat lain tidak disebutkan Nabi Isa, cuma Nabi Musa. Nabi Musa mengatakan, datanglah ke Muhammad. Nabi Muhammad, karena sering kita berdoa. Jadi antum, kalau nggak dapat namanya di dunia, sering-sering aja baca doa akhir azan itu, setelah azan. Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmud alladhi wa'adtah. Sampai di situ, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin nabiy wa rasulah. Wasilah dan maqam mahmudah itu adalah maqam ini, maqam yang berhak memberi nama itu, maqam ghausiyah. Ya. Tidak semua ghaus dapat itu, cuma ghaus tertentu yang dapat, tidak terbatas ya. Akhirnya Nabi Muhammad memberikan daftar. Itu udah telat tuh dapat di situ. Jadi yang nyarinya nanti di padang mahsyar itu sudah telat, dan itu orang awamul muslimin. Semoga yang sudah tasdik ilmu ini Allah berikan walaupun sesaat sebelum meninggal. Amin ya. Antum dapat nanti di alam barzakh itu syukur. Nanti di alam barzakh ini meninggal. Terus di alam barzakh itu kan orang nyari-nyari juga. Siapa yang bisa nyelamatin saya nih? Alam barzakh bukan santai-santai aja di situ, enggak. Panjang itu. Sangat panjang itu, teman-teman. Barzakh itu kan cuma alam transit. Coba contoh nih. Teman saya ke Hong Kong. Di imigrasi ketahan. Imigrasi itu barzakh. Ditanya-tanya, diinterogasi. Interogasi itu mungkar nakir. Kamu punya pengenalan nggak? Punya. Siapa? Perdana Menteri. Langsung tembus itu. Atau minimal dia bilang, teman saya dulu ke salah satu lembaga zakat. Saya mau ke sana, nanti dijamin di sana, makan saya di sana. Jadi itu ditanya persis. Mirip-mirip begitu. Alam barzakh itu begitu. Kalau kita bisa menghubunginya, nanti bisa balik. Dia bisa tembus. Nanti antum menghubungi siapa? Kalau nggak kenal dengan nama ini, nanti dipanggil Allah. Misalnya namanya ya Abdurrahman. Dipanggil ya Abdurrahman, kita bengong aja kan? Ini contoh. Tapi kalau sudah tahu, dipanggil dengan beberapa nama, kita bisa nyahut. Kira-kira seperti itu. Ya. Semoga semuanya lahir dengan namanya, nama rohaninya. Amin ya rabbal alamin. نختتم هذا المجلس بالصلاة على النبي اللهم صل وسلم وبارك على سيد الوجود سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولبيته وذريته أجمعين. صلاة الفاتح. اللهم صل على سيدنا الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. صلوات النور الذات. اللهم صل على سيدنا محمد النور الذات والسر الساري في جميع الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.